Oke, selamat pagi dan sore. Eh, untuk minggu ini saya pakai video karena saya sedang keluar kota, jadi pakai video dulu aja ya, nggak apa-apa lah ya. Baru nanti mungkin minggu depan kan libur tuh hari Kamis, ya. Jadi mungkin minggu depannya lagi kita nanti bikin kafe, lalu saya coba meet now ya. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai tentang Consolidated Financial Statement Date of Acquisition. Jadi sekarang hari ini kita mau bahas adalah akuisisi stok ya, stock acquisition. Seperti yang kemarin saya bilang, minggu pertama adalah asset acquisition, tujuannya untuk membangun kalian logikanya, kapan goodwill, kapan gain. Nah, sekarang yang hari ini kita mau bahas stock acquisition, ya, sama. Cuma yang mau kita bahas adalah bagaimana jika kalian ingin membuat laporan konsolidasian, yaitu pada saat tanggal akuisisi. Jadi kalau kalian akuisisinya tanggal 1 Januari, ya berarti kalian buat laporannya pun juga tanggal 1 Januari gitu. Kalau misalnya kalian akuisisinya tanggal misalnya tanggal 10 April misalnya. Nah, kita mau lihat tanggal 10 April itu laporan keuangannya seperti apa gitu. Ya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, di sini seperti biasa ada yang namanya kepemilikan saham 0 sampai 20, 20 sampai 50 dan di atas 50. Yang kita mau bahas itu kan yang di atas 50 ya. Nah, jadi kalau kalian membeli saham di atas 50%, itu akan seperti saya bilang kan tidak terjadi penggabungan usaha. Masing-masing bergerak. Ya, jadi kayak kemarin Unilever dan Pons itu bergerak masing-masing. Ya, tapi laporan keuangannya digabung atas nama Unilever. Nah, ketika hal itu terjadi, maka ada penyebutannya. Bagi pihak yang kemarin kan saya nyebutnya pembeli yang diakuisisi dan yang diakuisisi. Nah, sekarang kita nyebutnya adalah parent dan subsidiary. Ketika kalian sebagai pembelinya atau pihak yang pengakuisisi, itu disebut dengan parent. Kalau kalian pihak yang diakuisisi, disebut dengan subsidiary. Ya, orang tua dan anak. Parent and subsidiary. Parent dan subsidiary. Ya. Nah, muncul yang kedua adalah NCI. Apa ini NCI? Non-controlling interest. Ketika kalian beli saham kan kalian kan pilihannya 50 sampai dengan 100. Kalau kalian beli di atas, misalnya beli 80%, berarti kan kalau saya gambar, ini kan ke sini 80% nih. Ya enggak? Saya beli saham subsidiary 80%. Contoh sini nih. Saya beli 80%. Nah, berarti kan masih ada sisa 20% nih yang saya nggak beli. Nah, saya yang 20% yang tidak saya beli itu masuk ke non-controlling interest. Ini berarti adalah kepemilikan saham yang tidak bisa saya kendalikan. Ya. Jadi NCI muncul kalau kalian tidak beli di atas kalau kalian beli kurang dari 100%. Tapi kalau kalian beli pas 100% bagaimana? Di sini 100% misalnya. Nah, berarti kan NCI-nya 0. Ya enggak? Nah, 0. Jadi tidak ada non-controlling interest. Jadi seluruhnya kalian kendalikan. Seperti itu. Nah, sekarang jadi kita mau lihat apakah nanti ada NCI atau tidak. Tapi pada prinsipnya parent ini membeli subsidiary ya. Induk membeli anak. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana jurnal-jurnalnya. Yang pertama, ketika kalian membeli saham subsidiary, si parent membeli saham subsidiary. Nah, di sini si parent nanti akan mencatat jurnal seperti ini. Debitnya adalah investment, karena kita beli saham, kita catat sebagai investment in S, jadi kepemilikan saham di S. Kreditnya adalah uang cash. Ya, kreditnya cash. Karena kita belinya secara tunai. Kalau beli saham bagaimana, Pak? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau pembelian saham, berarti kreditnya adalah
common stock, ya kan? Lalu muncul selisih namanya OCC. Nah, lalu jurnal ini dicatat pada harga pembelian. Jadi harga belinya berapa? Misalnya harga pembelian 1 miliar, ya udah di sini 1 miliar, cashnya 1 miliar. Ya. Dan jangan lupa kemarin biaya-biaya yang kemarin dicatatnya masih sama. Ada biaya akuisisi, ya dicatatnya ke expense. Ada biaya penerbitan saham, dicatatnya sebagai other contributed capital. Seperti itu. Ya. Jadi yang berbeda itu waktu kalian beli. Ya. Waktu kalian beli catatnya investment in S, kreditnya cash. Nah, jadi jurnal pembeliannya cuma ini doang. Ada jurnal-jurnal lain nggak, Pak? Itu nanti. Ya. Minggu depan setelah chapter ini, itu baru dibahas ada hal-hal lain terjadi di luar dari transaksi ini. Ya. Nah, sekarang gini, kan kalian mau konsol nih, kalian ingin menggabungkan laporan antara parent dengan subsidiary. Tapi kalian jangan langsung gabungin, mentang-mentang gabung kan langsung tambahin aja lah. Ya, uang kasnya parent ditambah aja uang kasnya subsidiary. Nah, gitu aja kan. Enggak, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, tidak bisa langsung seperti itu. Karena apa? Karena ketika kalian ingin melakukan atau ingin mengkonsolidasi laporan keuangan, kalian wajib, atau si parent ya, terutama parent wajib membuat jurnal eliminasi. Apa itu jurnal eliminasi? Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat untuk menghapus transaksi antara parent dengan subsidiary. Jadi kalau parent ada transaksi dengan subsidiary, itu harus dihapus transaksinya. Transaksinya itu harus dihapus. Kenapa harus dihapus? Karena transaksi antara parent dengan subsidiary itu ibarat kata seperti memindahkan uang dari kantong kiri ke kantong kanan, tapi seolah-olah terjadi transaksi. Maksudnya bagaimana, Pak? Nih, kalian satu badan nih, badan kalian. Kalian pakai celana jeans, ada kantong kiri, ada kantong kanan. Nah, kantong kiri itu subsidiary. Kantong kanan itu parent. Misalnya, parent minjemin uang ke subsidiary. Nah, berarti kan subsidiary punya utang ke parent. Parent punya piutang nih. Ya nggak? Nah, padahal kalian itu kayak mindahin duit dari kantong kanan ke kantong kiri. Lah, masih satu badan, tapi kalian bilang ada utang piutang. Nah, yang kalian hapus itu bukan transaksi peminjaman uangnya, tapi yang kalian hapus adalah, bukan uangnya yang dihapus, tapi yang kalian hapus adalah utang piutangnya. Orang mindahin duit doang kok ke kantong kiri ke kantong kanan, tapi dibilang ada utang piutang. Nah, itu harus dieliminasi. Nah, kegiatan eliminasi ini, atau kegiatan antara parent dengan subsidiary melakukan transaksi, kita sebut dengan intercompany transaction. Ya. Intercompany transaction itu ya transaksi antara parent dengan subsidiary. Ya. Seperti itu contohnya pinjam duit. Apalagi Pak, banyak banget contoh-contohnya. Nah, kalau saya mau tabelkan seperti ini saya ngambil dari PPT. Nah, jadi ada beberapa contoh akun-akun yang harus dihapus. Nah, kalau kita mau buat jurnal eliminasi, ada beberapa syarat. Yang pertama, yang membuat eliminasi itu selalu parent. Ya. Jadi yang membuat jurnal eliminasi selalu parent. Satu. Yang kedua, kalau ingin kalian membuat eliminasi, ya, itu ketika kalian membuat laporan keuangan konsolidasian saja. Kalau kalian tidak membuat laporan keuangan konsolidasian, kalian tidak perlu membuat jurnal eliminasi. Jadi kalau misalnya, saya tidak membuat laporan keuangan konsolidasian deh, ya tidak perlu membuat jurnal eliminasi. Ya. Yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah ketika kalian membuat jurnal eliminasi, kalian selalu melihat dari dua sisi. Ya, bukan hanya satu sisi, tapi dari dua sisi. Parent nyatetnya apa? Subsidiary nyatetnya apa? Contoh kayak tadi, utang piutang. Nah, ya udah, bagi parent utang, bagi subsidiary bagi parent piutang,
bagi subsidiary utang. Nah, kita lihat dari dua sisi, pasti selalu berlawanan. Satunya utang, satunya piutang. Ya kan? Satunya revenue, satunya expense. Satunya revenue, satunya dividen. Seperti itu. Nah, saya bisa simpulkan bahwa, ini kan ada yang pertama nih, parents account, investment in subsidiary account, equity accounts. Nah, untuk nomor 1, ya, yang baris pertama ini adalah jurnal yang bersifat wajib. Jadi wajib dibuat. Ya. Sisanya, yang paling bawah ini adalah bersifat opsional. Maksud opsional itu ya tergantung transaksinya, ada atau tidak ada. Ya, tapi yang paling wajib itu nomor 1 nih. Ya, parent account mencatat investment, subsidiary equity accounts. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Nanti kita bahas. Ya. Nah, sebelum masuk ke jurnal eliminasinya, ingat nggak kemarin saya ngomong bahwa cara menghitung goodwill dan gain di stock acquisition itu berbeda. Ya, kalau kalian masih ingat. Nah, tapi prinsipnya sama. Cara mencarinya, di sini saya bagi dalam 4 step. Yang pertama, kalian cari dulu implied value-nya. Apa itu implied value? Implied value itu nilai realnya ya, nilai 100%-nya. Nilai harga beli atau nilai perusahaan tersebut itu secara total berapa. Nah, rumusnya adalah purchase price, harga beli, dibagi dengan persentase yang diperoleh. Jadi kalau harga belinya 100, dia beli 80% kepemilikan, ya udah 100.000 dibagi 80%. Kalau dia beli 1 juta, untuk mendapatkan 90%, ya berarti 1 juta dibagi 90%. Ya. Jadi harga beli kalian dibagi dengan persentase yang kalian peroleh. Itu implied value. Step kedua, tentuin book value ekuitas dari subsidiary. Nah, apa itu book value ekuitas dari subsidiary? Kalau saya mau gampangin, ini sebenarnya adalah ekuitas dari subsidiary. Nah, untuk ekuitas dari subsidiary ini, kita normalnya adalah common stock, OCC, dan RE. Ya. Jadi book value dari ekuitas subsidiary di sini, normalnya 1 common stock, 2 OCC, 3 itu RE. Ya, itu normalnya. Nah, setelah kalian mendapatkan nomor 1 dan nomor 2, kalian selisihkan. Tapi selisihnya jangan langsung masuk ke goodwill. Kita bikin akun perantara, yaitu namanya difference between implied value dan book value. Ya, jadi jangan langsung ke goodwill atau gain dulu. Kalau kemarin kan langsung main gain atau gain atau goodwill kan. Kalau ini jangan dulu, kita bikin akun perantara. Ya. Ya. Jadi kita bikin akun perantara namanya difference between implied value dan book value. Nah, baru deh setelah kalian membuat atau kalian bikin akun difference between EV dan BV, baru nanti difference implied value dan book value ini kita ubah atau kita alokasikan menjadi goodwill atau gain atau aset-aset lain. Nah, sekarang bedanya gini nih kalau stock acquisition. Kalian itu bisa jadi goodwill, bisa jadi gain, atau jadi aset-aset lainnya. Jadi bisa kita alokasikan ke goodwill, bisa kita alokasikan ke gain, atau ke aset-aset lainnya. Ya, jadi ingat 4 step untuk kalian mencari goodwill atau gain-nya, ya, atau aset lainnya. Ya. Pertama, mencari implied value, rumusnya aja purchase price dibagi persentase kepemilikan. Yang kedua, tentuin book value-nya dulu, book value atas ekuitas dari subsidiary. Kalian ambil 3 normalnya, yaitu common stock, OCC, dan RE. Yang ketiga, kalian selisihkan. Yang ketiga diselisihkan, tapi jangan lupa, jangan langsung ke goodwill atau ke gain, tapi kalian bikin akun perantara ke difference dulu, difference between implied value dan book value. Dan terakhir, baru alokasi ke
goodwill atau ke gain. Seperti itu. Nah, udah. Prinsipnya itu aja. Jadi, kalian catat dulu pembeliannya, terus kalian hitung dulu 4 step ini, baru kita bikin jurnal eliminasi, lalu kita bikin laporannya. Ya. Sebagai contoh, nih, P Company memperoleh 8.000 kepemilikan saham dari S Company dengan harga 148. Nah, berikut ini disajikan balance sheet dari masing-masing perusahaan setelah terjadinya akuisisi. Oke. Ada dari cash masing-masing sampai dengan return earnings-nya. Ya. Kalian diminta buat dong jurnal pembelian saham S-nya, lalu hitungin nilai difference-nya, lalu buat eliminasinya, lalu kita buat laporan keuangan konsolidasinya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau nanya dulu, berapa persen kepemilikannya? Ya, kalian beli berapa persen? Kalian beli berapa persen? Ya, gampang. Kalian lihat, nih S Company, kalian lihat common stock dari S Company. Nih, common stock S Company kan nilainya 100 tuh. Ingat, nilainya 100. Dengan nilai par, parnya 10. Nah, pertanyaan saya, berarti lembaran sahamnya berapa? Ya, tinggal 100.000 dibagi 10. Sama dengan 10.000 lembar. Nah, dari 10.000 lembar, dibeli 8.000-nya. Berarti, kalau kalian cari persentase, 8.000 dibagi 10.000. Sama dengan 80%. Jadi, kalian di sini memiliki pengendalian atau kalian memiliki saham perusahaan S itu sebanyak 80%. Ya, berarti muncul NCI enggak? Ya muncul. Ada NCI sebesar berapa persen? Karena kalian belinya hanya 80%, berarti ada NCI sebesar 20%. Ya. Oke, sekarang kita catat dulu jurnal waktu pembelian S Company. Berarti waktu beli debitnya adalah investment in S, kreditnya adalah cash. Sebesar harga pembeliannya yaitu sebesar 148.000. Ya. Nah, aman. Terus, yang kedua, kita diminta hitunglah difference-nya. Ya, hitungin difference, kan ada caranya itu. Menghitung difference nih. Buat dapat angka 3 dari mana? Selisihkan antara implied value dengan book value-nya. Berarti cari dulu implied value, rumusnya purchase price dikurangi dengan persentase kepemilikan. Berarti implied value-nya, berarti harga belinya kan 148 dibagi 80% sama dengan 148 dibagi 185.000. Nah, ini input value-nya. Lalu step 1 udah. Step kedua, book value ekuitas S. Itu berarti kalian lihat dari S lagi nih. S Company, book value-nya tadi kan saya ngomong ambil common stock 100, OCC 20 dan RE 40. Ya. Berarti 100 common stock ditambah RE 20 tambah OCC 20 ditambah RE 40. Ya, dari ekuitasnya S nih 100, 20 dan 40.
sama dengan 160. Berarti difference sebesar selisihin 185 dikurangi 160 sama dengan 25. Nah, 25 ini lihat nomor 4. Dialokasikan kemana? Kan dia bilang difference bisa dialokasikan ke goodwill, aset lain, atau gain. Nah, cara lihatnya begini nih. Kalian lihat dari soal ini, ada nggak ngomong difference-nya dialokasikan kemana? Kalau seandainya ada ngomong, misalnya dialokasikan ke tanah, ya udah ke tanah gitu. Kalau dia tidak ngomong kemana-mana, ya bisa ke gain atau ke goodwill. Nah, dari mana Pak? Kalau misalnya ke gain atau ke goodwill, kalian lihat aja nih. Kalau seandainya difference-nya positif, ini kan implied value-nya lebih besar ya. Implied value-nya lebih besar. Nah, berarti kalau implied value-nya lebih besar, berarti hasilnya goodwill. Karena masih positif. Ya, hasilnya, selisihnya positif. Kalau negatif, berarti lawannya, yaitu gain. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kita belum bikin jurnal, kan kita cuma ngitung. Nah, yang ketiga, baru kita buat jurnal eliminasinya. Nah, eliminasinya, yang saya bilang wajib adalah yang nomor 1. Yang tadi nih. Nih, yang investment in subsidiary dan equity accounts. Nah, cara eliminasinya bagaimana? Kita hapus. Ya, hapus equity account dan investmentnya. Equity account dari siapa? Equity account dari S. Tadi kan equity account-nya S ada common stock. Nih, saya tambahin account common stock-nya S. Nilainya ada 100.000. Apalagi ekuitasnya si S? OCC. OCC-nya S. Sebesar 20. Terus RE-nya S. RE-nya S 40. Nah, terus kan tadi sesuai dengan step yang tadi, jangan langsung ke goodwill, tapi kemana? Nah, difference between IV and BV. Nah, disingkat aja lah ya. Dapat dari mana angkanya? 25.000 no. Ya, jangan langsung ke goodwill dulu, jangan. Lalu kan equity account-nya udah. Tadi lawannya apa? Investment. Ya, masukin di sini. Investment in S sebesar 185 juta. Lalu, nah tadi ada NCI nggak? Wah, muncul NCI di sini. Ya. Tadi kan karena kita kepemilikannya 80% kurang, ya kita masukin NCI di sini. NCI-nya dari mana? NCI itu bisa dicari dari, tadi persentase NCI berapa? 20%. Nah, dikalikan dengan implied value-nya 185. Nah, sama dengan 37.000. Nah, seperti itu. Jadi NCI bisa kalian cari seperti ini. Pak, tapi saya malas Pak. Saya cari selisihnya boleh nggak? Ya silakan, selisih debit dan kredit. Atau misalnya, kalau kalian mau cepat, kan bisa saya totalin nih. Kan 100 ditambah 20 tambah 40 tambah 25 kan 185 tuh. 185. Kok 185 148? Ya. Nah, 148 ini sebenarnya bisa kalian cari. NC-nya pun juga bisa kalian cari kalau kalian mau cari cepatnya. Ya. Cara cepatnya tergantung dari difference kalian. Betul nggak hasilnya? Ya, kalau difference salah, ya kebawahnya salah. Nah, investment in S ini sebenarnya kan dari soal, gampang deh, nggak usah kita cari. Atau NCI-nya, kalau kalian malas nyari begini, ya sebenarnya
kalian bisa totalnya semua debitnya. Total semua debit kan 100.000 tambah 20, ya kan? Tambah 40, tambah 25, ya kan? Nah, baru kalian kalikan dengan 20%. Ya sama kok, ya. Kalau kalian misalnya nggak mau nulis rumusnya atau nyari selisihnya, seperti itu. Sama kok, sama. Ya. Nah, kemana? Ya. Jadi bisa caranya seperti itu. Nah, baru setelah ini, tadi kan ada alokasi difference tuh. Nah, difference-nya kita alokasiin. Alokasi kemana? Karena kita nggak tahu, ya kita masukin aja ke goodwill. Debitnya goodwill, kreditnya difference. Nah, seperti ini. Jadi ada dua jurnal eliminasi ya. Pak, tadi yang goodwill sama difference, tadi kayaknya di jurnal eliminasi nggak ada. Ya, memang tidak ada. Cuma karena di sini jurnal ini muncul karena kalian ingin mengalokasikan nilai difference-nya ini. Tadi kan nilai difference-nya kan saya bilang tidak boleh langsung ke goodwill. Sebenarnya kalau kalian langsung ganti goodwill di sini nih, yang ini kalian ganti goodwill, itu nggak perlu jurnal yang kedua ini ya. Tapi karena kita buat jurnal perantara dulu, dari difference baru boleh masuk ke goodwill. Makanya muncul jurnal yang kedua ini. Ya. Nah, itu jurnal eliminasinya. Nah, tolong jurnal eliminasi yang ini, nomor 1, dan alokasi ini, tolong jangan sampai lupa. Ya, karena minggu depan kita bahas lagi, nanti kita tambahin dengan 2 atau 3 jurnal lagi. Nah, sekarang kita mau buat laporan keuangan konsolidasian, tapi hanya balance sheet. Kenapa hanya balance sheet? Karena kan saya bilang, ini kan hanya terjadi pada saat tanggal pembelian. Belum ada kayak labanya, belum ada bebannya, dan lain-lain. Makanya baru kita buat balance sheet-nya saja. Nah, ini semua angkanya sudah saya pindahin ya. Tuh. Ya, angkanya sudah saya pindahkan ke dalam kolom di sini. Jadi kita tinggal masukin eliminasinya. Nah, ini udah saya hitungin. Kalian tinggal pindahin cash, object, other contract asset, dan lain-lainnya. Kita pindahkan dari tabel sini. Ini. Jadi tabel ini sudah saya pindahkan ke bawah. Lalu, ini adalah working paper-nya ya, atau kertas kerja untuk membuat laporan keuangan konsolidasian. Jadi isinya adalah akun-akun, lalu ada P company, S company, eliminasi, debit, kredit, dan konsolidasi. Nah, yang paling kosong pasti selalu eliminasi. Nah, di sini kalian masukkan dari jurnal eliminasinya. Nih, contoh deh saya masukin. Common stock-nya S di debit 100, OCC-nya S di debit 20, RE-nya S di debit 40. Nah, berarti 3 ini saya pindahkan ke sini. Ya, apa yang saya pindahin angkanya? Kan di debit nih, common stock di debit, OCC di debit, RE di debit, ya berarti saya masukin kolom debit. Kita cari mana baris common stock nih. Baris common stock nih. Saya masukin. Di sini 100.000 di debit. Terus 20.000 di debit. Lalu 40.000 di debit. Nah, ya, sesuai dengan jurnal eliminasi pertama. Terus apa lagi? Difference-nya. Difference-nya 25.000 di debit. Nah, ada nggak di sini difference-nya? Tidak ada kan? Karena tidak ada, kita bikin akun baru. Nah, difference itu biasanya dia merupakan bagian dari aset. Ya, jadi kita masukin di sini. Ya, kita masukin di sini. Nah, ini kan awalnya kosong-kosong, hanya muncul di eliminasi 25.000. Tuh. Apalagi? Difference sudah.
Oh, NCI-nya Pak. Dan ini investmentnya. Investmentnya ada di kredit 148 dan NCI ada di kredit 37. Nah, ini NCI ini akun ekuitas ya. Akun ekuitas. Jadi akan muncul di kolom ekuitas. Nah, kita eliminasi dulu deh investmentnya. Investmentnya di kredit 148. Berarti kita ambil investment in S di kredit 148. Nah, lalu NCI-nya. NCI. Nah, belum ada kan di ekuitasnya, berarti kita masukin non controlling interest. Ya, masukin di kredit tadi 37.000. Nah, selesai nih dengan eliminasi pertama. Nah, kita masukin yang kedua. Goodwill debit, kreditnya difference. Ya. Berarti, nah karena tidak ada goodwill, kita bikin akun lagi. Goodwill 25.000. Tuh. Lalu kreditnya difference, dikreditin lagi 25. Udah. Jadi saya masukin sejumlah eliminasi yang saya buat. Seperti itu di kolom eliminasi. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan ke kolom konsolidasian. Ya. Nih, kita masukin di kolom konsolidasian. Caranya bagaimana? Tinggal kalian jumlahin aja dari kiri ke kanan. Contoh, P cash-nya 52, S 48. Berarti 52 tambah 40.000, hasilnya 92.000. Nah, gitu aja. Lalu, other current asset 280 dan 100, berarti 380. PPE berarti 320. Lalu land 120. Nah, investment 148 nih ditambah 0. Nah, tapi ada nih di kredit 148. Ingat, aset. Aset di kredit berarti berkurang. Jadi 148 ditambah 0 dikurangi 148. Ya, 0. Tuh. Difference between IV dan BV. 0, 0. Tambah 25 karena aset di debit bertambah. Lalu di kredit 25 lagi. Berarti habis. 0. Goodwill 0, 0, tapi di debit 25. Berarti ada tambah 25.000. Nah, seperti itu. Untuk totalnya, tolong jangan totalin ke samping ya. Jangan kalian tambahin 800 tambah 260. Jangan. Ya, tidak boleh. Kita hitung manual lagi. 92.000 ditambah 380 ditambah 320 tambah 120 tambah 25 937.000. Ini jumlah total aset konsolidasiannya. Untuk liabilitas kita lakukan yang sama. Ini berarti jadi 220. Lalu di sini 400. Nah, ini 400 ditambah 100. Ini ada 100 nih di debit, bertambah atau berkurang? Ya, dikurangin dong. 400 ditambah 100 dikurangi 100. Kenapa dikurangi 100? Karena common stock normalnya di kredit. Begitu ketemu debit ya berarti berkurang. Berarti hasilnya 400. Lalu OCC sama 80 tambah 20 kurang 20 berarti 80.000. Return earnings juga sama 200 tambah 40 tambah 40 ya kurangin 40 berarti ya 200. Nah, terakhir NCI langsung 37.000. Ditotalin harus sama nih nilainya.
dengan total asetnya. 220 ditambah 400 tambah 80.000 tambah 200 tambah 37.000. 937.000. Nah, sama hasilnya. Seperti ini. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, konsolidasiannya kita dapat 937.000. Ya. Nah, ini aja untuk minggu ini. Nah, minggu depan kan libur, nanti kita bikin KP. Lalu kita bahas untuk chapter baru nanti. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.